Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah, artinya gratis. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Bahwa ada sebuah upaya sistematis dari kelompok tertentu dompleng pada suasana ini. Ya, saya tidak akan sebutkan pada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Nah, sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalam aksi tersebut. Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Penjajahan ekonomi asing makin sempurna. Setelah Undang-Undang Omnibus disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkeraman ekonomi asing di negara kita makin kokoh. Dan di masa-masa mendatang, baik rezim dan rakyat, kita semua akan jadi bangsa kacung. Saya berharap rezim Jokowi jangan sampai seperti yang disindir Al-Quran. Pak Jokowi cabut segera undang-undang yang berbahaya itu. Yang kami nggak setuju mengurangi perlindungan terhadap hak-hak buruh yang paling dasar. Suasana kebatinan semua buruh itu dikhianati oleh DPR. Dengan segala hormat, kami menyampaikan pada DPR RI, mudah-mudahan DPR RI bisa menyampaikan kepada pemerintah, dan pemerintah memahami. Kami Serikat Pekerja Serikat Buruh setuju RUU Cipta Kerja, kami mengapresiasi. Bagi kami, DPR sudah bekerja menampung aspirasi rakyat. Tidak, maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kami mengamati ada banyak hal yang luar biasa, anggap sebagai bentuk kesungguhan pemerintah. Mewakili Partai Demokrat mendukung sepenuhnya. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Betul, betul, Pak. Bahwa apa yang menjadi aspirasi tadi, apa yang tadi diungkapkan, besok kita akan sampaikan dan kita akan teruskan seluruh aspirasi itu. Terima kasih Pak. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi. Sebetulnya pemerintah tahu siapa mereka yang menggerakkan demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, tahu siapa yang membiayainya. Tokoh-tokoh intelektual ini mereka adalah di balik layar. Pemerintah kita begitu tergesa-gesa, begitu ugal-ugalan melahirkan satu regulasi, yaitu regulasi RUU Cipta Kerja, membuat rakyat hari ini dalam bahaya gitu ya. Ini pemerintah pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini menjebak buruh dan mahasiswa turun ke jalan. Yang ngajak siapa? Nggak ada yang ngajak, Pak. Oh, tadi demo apa? Demo apa ya, lupa. Oh, lupa? Oh. Apa? Ngomongin tentang RUU lah, Pak. Oh, tentang RUU. Kamu ngerti yang di demo apa gitu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Menolak Omnibus Law. Kok katanya sih? Iya. Apa? Yang memberatkan tuh apa? Yang memberatkan apa? Nggak tahu. Katanya misalkan rakyat buruh gitu ya? Iya. Tapi tetap lebih mendukung ke korporat gitu. Pasal yang lebih memberatkan apa sih? Yang merugikan buruh apa? Saya nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Apa yang dianggap merugikan buruh sehingga aksi protes dilakukan? Yang pertama soal ada dalam beberapa klaster soal cipta lapangan kerja itu soal, adapun soal pengaturan jam kerja sama
Karena ini adalah kota kita. Karena ini adalah kota kita. Jangan sampai kota kita disusupi oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat kota kita menjadi rusuh. Untuk membuat kota kita menjadi rusak. Dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik. Jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Saya paham masih banyak tantangan, namun tidak sedikit yang telah kita kerjakan. Adalah demo-demo tadi, itu pasti menimbulkan klaster baru. Apa yang kita buat itu, perilaku kita yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, itu akan menimbulkan pasti kematian buat orang lain. Jadi Anda secara langsung tidak langsung, sebenarnya membuat orang lain menderita akibat daripada inisiatif-inisiatif Anda dalam keadaan seperti sekarang ini. Ya Presiden kurang apa ketemu juga sama pimpinan buruh itu? Apakah pemimpinnya itu bertanggung jawab kalau buruh itu nanti tidak kerja gara-gara perusahaannya bangkrut? Tanya dirimu yang hatimu yang paling dalam. Anda bertanggung jawab juga terjadi klaster-klaster baru dari COVID-19. Kalau itu nanti menimbulkan orang lain meninggal padahal Anda menikmatin rumahmu hebat, kau dapat hidup hebat. Kan nggak adil juga. Jadi saya pikir dua hal ini saya himbau kepada tadi ketua buruh tadi. Pikir jernih. Itu saya titip tadi. Saya ingin jamin sama Anda tidak akan pernah pemerintah memberikan kebijakan atau aturan yang akan mensengsarakan rakyatnya. Tidak. Apalagi Pak Jokowi. Tidak. Saya tahu persis. Akan melakukan mogok nasional. Sebagaimana yang telah kami sampaikan, insya Allah dengan izin Allah dan dengan niat yang tulus, yaitu dalam bentuk unjuk rasa serempak. Lebih 5 tahun untuk melakukan perubahan, perbaikan, tapi kenyataannya kan gagal. Kita memang nggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi, karena kok tampangnya itu nggak kuat gitu loh. Jokowi ini kelihatan kerakyatan, tapi mazhab ekonominya itu liberal. Wajahnya kerakyatan, tapi isinya tuh sangat liberal, kapitalistik. Jokowi itu tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Pak Jokowi gagal di dalam menciptakan clean government. Pak Ali kan harus tahu presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman amat. Ini adalah kegagalan dari pemerintahan Joko Widodo. Itu nyata sekali saya kira. Sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf bahwa kemenangan mereka itu cacat secara hukum. Posisi yang sangat gampang berubah. Tidak tahu bahwa bagaimana Pak Harto hanya hitungan hari dia bisa berbelok menjadi melawan Pak Harto dan rakyat semakin berat ekonominya sehingga terjadi kekeringan keuangan. Jadi kayak petinju kita udah kebanyakan utang, dikena jab gagal bayar. Ya terjadi sesuatu yang kita tidak bisa harapkan. Persoalan sosial, akhirnya Soeharto jatuh. Itu saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah. Jauh dari yang diharapkan. Jadi bukan saya tidak percaya. Saya ini TNI Pak. Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Yang penting, dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik. Dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau ya? Itu presiden kita. Kenapa kita dijelekan? Karena sampai hari ini suara kita sebagai partai di Indonesia ini tertinggi terus. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy!
Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Tentang Undang-Undang Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan para gubernur. Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Adapun klaster tersebut adalah urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi. Dalam rapat terbatas tersebut, saya tegaskan mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja. Sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi. Sebanyak 87% dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39% berpendidikan sekolah dasar, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Kedua, dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil, UMK, tidak diperlukan lagi. Hanya pendaftaran saja. Sangat simpel. Bentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah. Tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pembentukan koperasi juga dipermudah. Jumlahnya hanya 9 orang saja. Koperasi sudah bisa dibentuk. Kita harapkan akan semakin banyak koperasi-koperasi di tanah air. UMK, usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah, artinya gratis. Kapal nelayan penangkap ikan misalnya, hanya ke unit kerja Kementerian KKP saja. Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian KKP, Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lain. Sekarang ini cukup dari unit di Kementerian KKP saja. Ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar, pungli dapat dihilangkan. Namun, saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi,
UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan. Dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Dia juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang benar, jaminan sosial tetap ada. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada. Bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat. Tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. Ada juga berita mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar, yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus, di KEK. Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. Itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku. Dia diberitakan bahwa keberadaan bank tanah. Bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan serta reforma agraria. Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah. Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak ada. Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah. Dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur di dalam PP atau peraturan pemerintah. Selain itu, kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan kita melakukan penyederhanaan, melakukan standarisasi jenis dan prosedur berusaha di daerah. Dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu. Ini yang penting di sini. Jadi ada service level of agreement. Permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati. Saya perlu tegaskan pula bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah. Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga
penghidupan bagi keluarga mereka. Dan kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Gerakan kedaulatan rakyat. Siapapun yang menghadapi rakyat, insya Allah kita gilas bersama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akibat kerusuhan ini, beberapa orang yang diduga sebagai provokator pun ditangkap. Kerusuhan juga menyebabkan pada pengerusakan fasilitas umum. Bukan hanya itu, mobil-mobil yang terparkir di depan asrama Brimob Petamburan, Jakarta Pusat juga dibakar oleh para pelaku kerusuhan. Dalam keterangannya, Kadif Humas Polri Irjen M. Iqbal mengatakan jika kericuhan yang terjadi dipicu oleh masa bayaran karena ditemukannya amplop berisi uang sebanyak 6 juta rupiah. Setelah kami geledah, masa-masa tersebut masih menyimpan berbagai amplop dan uangnya masih ada, sedang kami sita dan saat ini Polda Metro Jaya sedang mendalami hal tersebut. Selain amplop berisi uang, pasukan gabungan TNI dan Polri juga menemukan milik salah satu partai politik yang berisi batu dan diduga akan digunakan untuk menyuplai perlengkapan kepada pelaku kerusuhan. Polisi tengah menyelidiki dugaan adanya persiapan peralatan untuk massa yang ricuh saat aksi. Pihaknya juga menyebut kerusuhan yang terjadi merupakan settingan dari pihak-pihak tertentu, di mana para penyusup itu sudah mempersiapkan diri untuk menciptakan kerusuhan termasuk membawa perlengkapan. Karena kejadian ini, Indonesia kembali menjadi sorotan media asing yang memberitakan tentang kerusuhan dan kekerasan. Dalam sejumlah laporannya, kantor berita Reuters asal Inggris dan agen France Press dari Prancis melaporkan jika para personil kepolisian telah menangkap puluhan orang dalam kekerasan, sedangkan surat kabar asal Inggris The Guardian dan media asal Cina The South China Morning Post memberitakan tentang bentrokan antara para pendemo dan pasukan keamanan dalam aksi yang disebut sebagai People Power. Selain dari 4 media tersebut, media online asal Amerika Bloomberg juga melaporkan tentang protes dari kalangan oposisi. Senjata itu akan dipakai dengan tujuan agar seolah-olah dilakukan oleh aparat. Termasuk penembakan terhadap massa, kemudian diciptakan martir, seolah-olah yang melakukannya adalah dari aparat, sehingga timbul kemarahan publik. Kita sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalam aksi tersebut. Ya, saya tidak akan sebutkan pada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Penjajahan ekonomi asing makin sempurna. Omnibus Law Indonesia itu adalah Pak Jokowi sendiri, sementara DPR RI sebagai tukang stempel kemauan eksekutif adalah penanggung jawab yang kedua. Lagu miris Omnibus Law itu menyanyikan Pak Jokowi sendiri ketika pelantikannya pada 20 Oktober tahun 2019 yang lalu, setahun yang lalu. Setelah Undang-Undang Omnibus disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkeraman ekonomi asing di negara kita makin kokoh, dan di masa-masa mendatang baik rezim dan rakyat kita semua akan jadi bangsa kacung. Omnibus Law adalah bukti paling akhir betapa negara dapat melakukan kezaliman multidimensional. Saya berharap rezim Jokowi jangan sampai seperti yang disindir Al-Quran, yaitu menjadi seburuk-buruk makhluk yang melata di atas muka bumi ini. Mengapa mereka tuli dan buta terhadap kebenaran? Bahkan mereka berani menantang dan melawan kebenaran. Pak Jokowi, cabut segera undang-undang yang berbahaya itu. Dari kami, teman-teman Serikat Pekerja Serikat Buruh yang terdiri dari 32
konfederasi dan federasi serikat pekerja serikat buruh. 75% anggota serikat buruh seluruh Indonesia bergabung di kelompok konfederasi dan federasi ini. Dengan segala hormat kami menyampaikan pada DPR RI, mudah-mudahan DPR RI bisa menyampaikan kepada pemerintah dan pemerintah memahami. Kami Serikat Pekerja Serikat Buruh setuju agar investasi masuk secepatnya, izin dipermudah, hambatan investasi dihilangkan. Semua kerja-kerja daripada birokrat dan pemerintah baik daerah maupun pusat mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi untuk memudahkan investasi, apalagi pasca COVID-19. RUU Cipta Kerja kami mengapresiasi. Bagi kami DPR sudah bekerja menampung aspirasi rakyat. Baik, Bapak Ibu sekalian, instruksi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, kami dikasih kesempatan 1 menit. Iya, saya ngatur dalam kesempatan 1 menit. Iya. 1 menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out. Saya ingin menyampaikan yang pertama sekali dukungan dan pernyataan kami terhadap kesungguhan pemerintah untuk memperbaiki khususnya ekosistem investasi, perbaikan birokrasi, meningkatkan pelayanan, penegakan hukum, keadilan, komitmen terhadap lingkungan hidup, dan juga ketahanan bangsa yang kami cermati menjadi spiritualitas utama perancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kami mewakili Partai Demokrat mendukung sepenuhnya upaya. Kami mengamati ada banyak hal yang luar biasa yang kami anggap sebagai bentuk kesungguhan pemerintah. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Betul, Pak. Dan setiap warga negara bisa menyampaikan pendapatnya. Hari ini kami menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat itu. Harus. Karena itu, teman-teman sekalian, tadi kita sudah dengar apa yang menjadi aspirasi. Tadi juga disampaikan. Betul tidak? Betul. Nah, saya ingin kepada semuanya memastikan bahwa hak itu terjaga. Hak itu tidak boleh hilang. Karena itulah yang membuat negeri kita disebut sebagai negeri yang merdeka. Harusnya sekarang, sekalian, saya ingin sampaikan kepada semua bahwa apa yang menjadi aspirasi tadi, apa yang tadi diungkapkan, besok kita akan sampaikan dan kita akan teruskan seluruh aspirasi itu. Terima kasih Pak. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Ditandatangani oleh Muhammad Mahfud MD selaku Menko Polhukam, Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara, Marskal TNI Hadi Cahyanto selaku Panglima TNI, dan Jenderal Polisi Idham Aziz sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya.
kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.